Om Swastiastu, Om Wignamastu Namo Sidam, Om Sidirastu Tadastu Swaha. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Miss Kinanda akan memberikan materi pendidikan agama Hindu kelas 5 pembelajaran 2 tentang Catur Marga Yoga. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama menjelaskan pengertian ajaran Catur Marga Yoga. Yang kedua menyebutkan bagian-bagian Catur Marga Yoga. Yang ketiga menjelaskan dari masing-masing bagian Catur Marga Yoga dalam agama Hindu. Nah anak-anak, tahukah kalian apakah tujuan tertinggi agama Hindu? Dan bagaimanakah cara untuk mencapai tujuan tersebut? Dalam sastra dan susastra agama diajarkan bahwa tujuan tertinggi agama Hindu adalah mencapai moksa. Untuk mencapai tujuan dalam agama Hindu terdapat ajaran Catur Marga Yoga. Catur Marga Yoga merupakan 4 jalan untuk mencapai moksa dan menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi. Weda sebagai sumber hukum Hindu yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan ajaran Catur Marga Yoga sebagai upaya untuk mencapai kesempurnaan hidup secara bersungguh-sungguh berdasarkan hati nurani yang tulus. Apapun yang dilakukan jika tidak didasari kesungguhan, maka hasilnya tidak maksimal. Oleh karena itu, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh agar tujuan tercapai. Dalam agama Hindu diajarkan untuk mencapai suatu tujuan dengan jalan Catur Marga Yoga. Nah anak-anak, ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan Catur Marga Yoga? Baik, sekarang Miss akan menjelaskan pengertian dari Catur Marga Yoga. Secara etimologi, Catur Marga Yoga terdiri dari 3 kata, yaitu catur berarti 4, marga berarti jalan, dan yoga berasal dari kata yuds yang berarti hubungan. Jadi, Catur Marga Yoga adalah 4 jalan atau cara yang dapat dipergunakan untuk berhubungan dengan Sang Hyang Widi untuk mencapai kesempurnaan hidup atau jagat hita dan moksa. Catur Marga Yoga berasal dari bahasa Sanskerta. Setiap kehidupan memiliki suatu tujuan. Tujuan agama Hindu adalah moksatam jagat hita yaca iti dharma. Artinya bahwa tujuan agama atau dharma itu adalah untuk mencapai moksa atau moksatam dan kesejahteraan umat manusia atau jagat hita. Moksa berarti kebebasan dari ikatan keduniawian, bebas dari karma pala, bebas dari samsara. Moksa akan tercapai bukan saja setelah mengakhiri hidup di dunia ini, tetapi di dalam dunia itu pun moksa dapat tercapai. Keadaan ini disebut jiwan mukti atau moksa semasih hidup, seperti halnya Prabu Janaka yang telah bekerja tanpa pamrih memberi kesejahteraan pada dunia. Caranya adalah dengan melakukan Catur Marga Yoga. Adapun bagian-bagian dari Catur Marga Yoga terdiri dari Bhakti Marga Yoga, Karma Marga Yoga, Jnana Marga Yoga, dan Raja Marga Yoga. Yang pertama, Bhakti Marga Yoga adalah jalan atau cara menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi untuk mencapai moksa melalui sikap sujud bakti yang tulus. Kata bakti berarti hormat. Bhakti Marga Yoga mengutamakan penyerahan diri dan pencurahan rasa hormat kepada Tuhan. Orang yang melaksanakan bakti disebut dengan bhakta. Bhakta wajib mengembangkan sifat-sifat catur paramita dalam kehidupannya. Nah, cakupan pengertian Bhakti Marga Yoga sesungguhnya tidak hanya terbatas pada persembahan secara sempit, namun juga adalah kegiatan yang tulus ikhlas dalam rangka memegang dan memelihara kebajikan bagi umat manusia dalam bertingkah laku yang luhur sebagai umat beragama. Dan bagian yang kedua, Karma Marga Yoga.
Karma Marga Yoga adalah jalan atau cara menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi untuk mencapai moksa melalui kerja tanpa pamrih sesuai peraturan-peraturan mulia dan bermanfaat. Kata karma artinya perbuatan atau perilaku. Orang yang melaksanakan Karma Marga Yoga disebut karmin. Dan bagian yang ketiga ada Jnana Marga Yoga. Jnana Marga Yoga adalah jalan atau cara menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi untuk mencapai moksa melalui pengetahuan. Kata jnana berarti pengetahuan. Jnana Marga Yoga mengutamakan cara menuntut dan mengabdikan ilmu pengetahuan. Orang yang melaksanakan Jnana Marga Yoga disebut jnanin. Dan bagian yang keempat, Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah jalan atau cara menyatukan diri dengan Sang Hyang Widi untuk mencapai moksa dengan pengendalian diri dan konsentrasi dengan melakukan tapa, brata, yoga, dan semadi. Kata raja berarti pengendalian diri. Orang yang melaksanakan Raja Marga Yoga disebut Raja Yogin. Tapa dan brata adalah latihan pengendalian diri, sedangkan yoga dan semadi adalah latihan meditasi atau pemusatan pikiran. Adapun ajaran Catur Marga Yoga dalam agama Hindu, yaitu yang pertama, Bhakti Marga Yoga dapat dilakukan dengan cara belajar dengan baik dan tekun dalam kewajiban sebagai siswa yang disebut sebagai anak suputra. Belajar dengan sungguh-sungguh mendengarkan nasihat guru untuk mendapatkan ilmu pengetahuan sebagai suluh dalam meniti kehidupan di kemudian hari. Seperti pepatah mengatakan, setumpul apapun pisau itu apabila sering diasah pasti akan menjadi tajam. Nah, maksud dari pepatah ini, seandainya anak-anak belum bisa atau susah untuk mengerti suatu mata pelajaran, jika kalian mau belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, niscaya di kemudian hari kalian pasti bisa dan memahami mata pelajaran tersebut. Dan yang kedua, Karma Marga Yoga dapat dilakukan dengan jalan berkarma atau perbuatan seperti dalam cerita Ramayana. Hanoman adalah putra Dewa Bayu dan Dewi Hanjani yang mengabdikan dirinya kepada Sang Rama untuk mendapatkan istrinya Dewi Sita yang diculik oleh Raja Alengkapura bernama Rahwana yang memiliki sifat serakah. Sekalipun Hanoman berwujud kera, namun memiliki sikap yang luhur dan tulus untuk berkarma, karena mereka tahu bahwasanya Sang Rama adalah lelaki yang setia terhadap istrinya dan memiliki sifat jujur berdasarkan kebenaran. Yang ketiga, Jnana Marga Yoga dapat dilakukan dengan menerapkan ajaran Catur Purusa Artha dalam kehidupan. Dalam ajaran Catur Purusa Artha disebutkan tujuan hidup manusia. Catur Purusa Artha artinya 4 tujuan hidup manusia, yang diantaranya terdiri dari Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Dharma artinya kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang abadi. Artha artinya harta benda, Kama artinya hawa nafsu atau keinginan, dan Moksa artinya kebahagiaan yang abadi atau pembebasan. Catur Purusa Artha mengajarkan 4 hal yang utama agar dilaksanakan sebagai cermin bagi setiap orang untuk mencapai tujuan hidupnya. Perlu diingat, apapun yang kita lakukan harus berdasarkan dharma atau kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang abadi. Contohnya kisah perang Baratayuda antara Pancapandawa dan 100 Korawa di Kuruksetra dengan kemenangan Pancapandawa di bawah penasehat Kresna sebagai kusir kereta yang berdasarkan kebenaran. Yang keempat, Raja Marga Yoga dapat dilakukan dengan cara membebaskan diri dari ikatan duniawi serta melakukan tapa semedi dengan lebih mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widi yang dapat dilihat pada bagian akhir kisah Mahabharata. Setelah Yudhistira menyerahkan pemerintahan kepada Raja Parikesit, kemudian pergi ke hutan untuk melakukan perjalanan ke surga dengan saudara dan istrinya.
Dalam perjalanan satu persatu mereka meninggal dunia. Adapun tingkatan kematian yang meninggalkan badan wadah disebut jiwa mukti, kematian yang meninggalkan abu disebut adimoksa, kematian yang tidak meninggalkan apa-apa disebut paramamoksa. Yudhistira tergolong mencapai paramamoksa, yaitu kebahagiaan dan kebebasan yang abadi. Baik, terima kasih anak-anak. Itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar nggih. Mari kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.